ada baik, ada buruk, ada taat, ada maksiat. Semuanya kan sifatnya hidup. Manusia tidak punya sifat apa-apa. Kebanyakan ahli-ahli yang suka berpidato di akhir kalimat, kebaikan hanyalah milik Allah dan keburukan hanyalah milik manusianya. Wahai. Padahal di dalam dia bicara kebaikan hanya milik Allah, di dalam hatinya kebaikan ini milikku. Kejelekan dan keburukan pun milikku, ya kan? Berarti kunya ini kembali kemana? Bila kunya ini masih kembali ke hamba, kotor semua, najis semua. Akan tetapi bila hamba sudah bertemu dengan ku yang sejati, yakni kunya uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, apa ada ku? Ku hanyalah milik hidup. Aku, saya, kami, kita, semuanya hanyalah miliknya hidup. Bila yang hidup yang berkuasa, maka semuanya benar. Baik dan buruk benar. Kenapa? Karena ya pagelarannya hidup, bukan pagelaran manusianya. Maka dari itu bila Anda ingin bebas dari siksa dan dosa, ya jangan jadi Tuhan lagi. Maka hancurlah dosa-dosa itu. Maka hancurlah kesempekan-kesempekan hati itu akan menjadi damai. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ketika kita sudah mengembalikan semua hak-hak Allah, terutama hidup dan badan ini, maka kita akan tenang. Tanpa harta pun tenang. Kenapa? Karena bukan milik kita. Jangan kau anggap hartamu itu bisa membahagiakanmu. Bahkan ia akan membelenggumu sekuat saat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi itulah nurun ala nurin. Kembalikanlah hidup yang bukan milik kita kembali kepada Sang Pencipta, yakni hidup itulah Sang Pencipta. Hidup itulah Tuhan seluruh alam semesta. Hidup itulah Tuhannya seluruh manusia. Apakah buktinya bahwa hidup itu Tuhannya alam semesta? Tanpa hidup, apa Anda bisa menyaksikan alam semesta? Nah, selama ini karena Anda yang merasa hidup, seolah-olah yang bisa menyaksikan alam semesta ini hanyalah nur iblisnya, pengakuan-pengakuannya, ya kan? Karena selama ini kita buta akan kewujudan Allah, keberadaan Allah, kehidupan Allah, maka semua kekuasaan Allah seolah-olah kita yang handle. Maka dari itu, adablah yang didapat, siksalah yang didapat. Bukan Allah kok ngaku-ngaku jadi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud sholat itu adalah ketika sudah nyata di dalam dada kita bahwa hidup inilah Allah, itulah puncak-puncaknya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah puncak-puncaknya agama seluruh manusia. Puncaknya agama para nabi. Puncaknya agama para rasul. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Berarti Muhammadnya harus wujud apa tidak wujud? Nah, itulah agama Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari itu datangkanlah Rasulullah di dalam hatimu agar kau tidak berada di dalam alam jahiliyah lagi. Ketika Rasulullah belum datang di hatimu, selamanya pulang kembalimu kepada linapsimu, daripada pulang kembali kepada lillahi ta'ala, ya kan?
Jadi Kanjeng Nabi Muhammad setelah diutus oleh Allah mengajarkan kepada kita semua, innamal a'malu binniyah. Karena dengan niat yang benar itulah hamba bisa mi'rad, hamba bisa tajalli, hamba bisa wusul kepada Tuhannya, yakni di dalam hatinya yang ada hanya Allah. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad yang selama ini selalu menuntun kita. Jadi di urbi Allah ini tidak ada aliran apapun. Cuma hanyalah untuk menyempurnakan Islam kembali apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ketulusan hatinya di dalam mengabdi kepada Allah. Bapakan syariatnya ya bebas. Para nabi kan syariatnya bebas, Pak. Yang terpenting hatinya sama. Meskipun syariatnya berbeda, hatinya sama. Ya itulah iman. Tapi selama ini kan kita melihat syariatnya. Kalau syariatnya tidak sama, oh berarti kafir. Oh berarti tidak sejalan, ya kan? Maka dari itu pecahlah Islam menjadi aliran-aliran yang banyak. Pecahlah menjadi madhab-madhab. Kenapa? Karena tidak diahadkan lagi seperti Rasulullah. Maknanya pandangan manusia hanya mementingkan pandangan syariat daripada hakikatnya. Bagi orang-orang yang sudah duduk kembali kepada Allah, sudah tidak memperdulikan aliran-aliran itu. Seumpama ayah ibu saya aliran NU. Saya masuk ke hakikat makrifat, sudah tidak peduli kepada aliran secara jasad ini. Meskipun saya melakukan seperti tata cara NU, tapi hati saya tetap kembali kepada Allah. Maknanya yang melakukan itu semua ya bukan saya. Ya Allah sendirilah yang memerankanku di dalam aliran itu maknanya. Jadi hati tetap kembali kepada Allah. Yang aliran Muhammadiyah, ya ikutilah aliran-aliran syariatmu. Tapi hatinya sama, kembali kepada lilahnya. Jadi babakan dohir ini sudah tak diperdulikan lagi, tak dipandang lagi. Maka dari itu hatinya esa antara aliran ini dengan yang ini. Bila hatinya sama-sama esanya, sudah saling menghormati, tidak menghujat satu sama lain. Karena yang dituju hanyalah Tuhan yang esa. Alhamdulillah, itulah nurun ala nurin, itulah hakikatnya ibadah, hakikatnya sholat, hakikatnya mengabdi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, barang siapapun kamu, baik pun kamu mukminin, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan siapapun kamu, bila kau beriman kepada Allah satu, bila kau beriman kepada hari akhir atau kiamat dua, dan bila engkau beramal kebajikan hanya tiga, maka kau akan mendapatkan pahala di sisi Tuhanmu, dan kau takkan merasa takut dan bersedih lagi hatimu. Inilah tiga rukun iman ini buat seluruh manusia, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun golongannya. Ateis pun juga masuk di sini bila memegang tiga poin ini: beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beramal soleh. Bila kita kaji dengan sejarah syariat, loh sudah hari kiamat kok ada amal soleh? Ya apa ini? Ya, kalau beriman kepada hari kiamat kan harus jumpa kiamatnya, Pak. Kalau sudah jumpa kiamatnya, mana ada amal lagi? Secara syariatnya kan begitu. Nah, jadi yang dibahas di sini iman. Yang namanya iman itu babakan cerita dohir apa cerita batin. Nah, jadi yang dikatakan iman itu ya cerita batin. Satu iman kepada Allah, yang mana Allah ya harus jelas
dari selama paparan di uripi Allah ini, yang dimaksud Allah yaitu hidup yang menghidupi manusia. Bukan manusia punya hidup, Allah punya hidup. Maknanya hilangkan hidup manusiamu, kembalikan kepada hidupnya Allah. Itulah yang dimaksud nurun ala nurin. Manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Manusia yang sudah bisa memerangi, melepas belenggu-belenggu dinasnya menuju lillahi ta'ala. Itulah yang dikatakan iman kepada Allah. Dan itu pula yang dikatakan hari kiamat. Ketika manusianya sudah berhasil dari melepaskan dari belenggu-belenggu kemanusiaannya, berarti hidup dan badannya sudah dipersembahkan kembali kepada Allah. Itulah kiamat. Hancur leburnya langit buminya. Hancur leburnya pengakuan-pengakuan hidup dan badannya. Dipersembahkan kembali kepada Allah. Berarti manusianya sudah ketemu dengan hakikat sejati manusianya. Yakni mati. Adam. Goib. Ya kan, hari kiamat. Maka setelah itu bangkit manusianya. Bangkit apanya? Bukan badannya bangkit seperti kejamba. Maknanya bangkit imannya. Bangkit kesadarannya bahwa hidup ini Allah. Jadi itulah ketika bangkit imannya, maka yang ada hanyalah amal kebajikan, amal soleh yang terhindar dari fahsya wal mungkarnya, linasnya. Jadi kalau ingin ketemu Allah ya harus kiamat dulu. Maknanya sudah sering saya kaji di YouTube, ya baik itu kan. Jadi ya tergantung, kalau bisa baiat sendiri, bisa mati sendiri, ya belajar sendiri. Selama-lamanya ya kan. Kalau belajar kan selama-lamanya Pak. Anda berjuang mempertahankan makrifat Anda. Anda berjuang untuk mempertahankan Anda belajar menghadap Allah. Tapi semuanya masih dalam tahapan belajar. Kenapa? Karena kita selama ini setelah mengenal di channel Uripi Allah, kita sudah merasa makrifat. Ya enggak? Kita merasa diri kita sudah paham. Oh, paham aku. Aku paham. Tapi sebenarnya masih jauh. Masih angan-angan, ya kan? Nah, apa buktinya saya masih angan-angan? Ya saya tanya. Apa siapa namanya? Mustafa Yusri. Apa Yusri sama apa Mustafa? Tentunya selama sudah mendengarkan channel Uripi Allah pasti belajar. Belajar apa? Belajar perang, ya kan? Belajar perang. Tapi kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, jatuh bangun, ya kan? Di dalam peperangan kadang tumbang, kadang menang, kadang tumbang, kadang menang. Mustafa. Ketika ingat, yang ingat kan Pak Mustafanya. Ketika lupa, yang lupa ya Pak Mustafanya. Mana Allahnya? Pak Yusril juga begitu. Ketika lupa, yang lupa Pak Yusrilnya. Ketika ingat, yang ingat ya Pak Yusrilnya. Mana Allahnya? Karena apa? Karena Tuhannya masih manusia. Ya, jadi selamanya ada dibelenggu dengan itu. Kalau tidak didatangkan kiamat itu. Maknanya kita beriman kepada hari kiamat itu bukan kiamat yang di luar. Kalau kiamat yang di luar yang dituju semua manusia, tidak ada yang Islam, Pak. Kenapa? Belum pernah kiamat. Ya enggak? Tidak ada orang Islam. Maknanya yang kiamat itu apa? Kiamatkanlah dirimu sebelum datang kiamat akbarmu. Maknanya syakaratul maut. Jadi baiatnya sekarang atau nunggu syakaratul maut saja.
Anda perang-perangan aja dulu biar sehat. Nah, jadi ketika kita masih merasa berjuang untuk mengingat Allah, yang berjuang kan ya masih kita, masih manusianya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selama manusianya yang masih merasa berjuang, berarti kan belum keluar dari lingkup kejahiliaan itu tadi. Karena Rasulullahnya belum datang. Jadi sucinya alam jahiliyah itu ketika datang Muhammad Rasulullah, hati yang sudah diutus oleh Allah daripada hati yang masih diutus oleh nama manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud Rasulullah. Ketika kita sudah menjadi utusan Allah, maka hancur leburlah hawa nafsu, hancur leburlah iblis dan setan, dan mereka diikat semua. Itulah yang dimaksud bulan suci Ramadan. Itulah bulan suci itu. Ketika kita selama ini belum sampai ke bulan suci. Bulan suci yang setiap tahun yang kita lalui, Anda tidak pernah puasa. Sejatinya loh ya. Apalagi sholat. Saja tidak bisa. Karena apa? Rukun imannya belum dipegang untuk memasuki dasar di dalam rukun Islamnya. Jadi untuk memasuki rukun Islam, untuk menjadi mu'alaf, ya harus awaluddin ma'rifatullah. Harus iman dulu. Harus menyatakan dulu. Iman itu kan menyatakan. Seumpama saya tidak pernah ke Aceh, ke masjid, apa namanya? Baitur Rahman. Ya. Kalau saya tidak pernah ke sini menyaksikan sendiri, saya cerita kepada orang kan angen-angen. Kenapa? Karena hati saya tidak pernah di sini. Tapi kalau saya sudah pernah menyatakan dengan iman saya, oh ini masjid yang selamat dari tsunami. Maka saya ketika sampai di rumah kembali, saya cerita dengan menyaksikan masjid itu di dalam hati. Karena saya pernah jumpa. Nah, maknanya kita bisa ingat, oh masjid ini ada ini. Ada, nyata, ya kan? Itulah maknanya iman. Tapi selama ini kita kan hanya iman-imanan. Tidak pernah jumpa, ngaku-ngaku jumpa. Padahal yang dijumpai selama ini kita rela dan ridho hanya menjadi rasulnya iblis daripada Rasulullah. Kenapa? Karena kita belum jumpa Allah. Mana mungkin kita bisa menjadi Rasulnya Allah sementara hati kita tidak mau bersujud kepada Adam, bahwa kita sesungguhnya tidak ada. Ya enggak? Selama ini kita ngaku-ngaku ada, ngaku-ngaku wujud, ngaku-ngaku hidup. Memang semestinya begitu karena kita wujud, ya kan? Selama ini karena kita belum tahu siapakah yang lebih wujud daripada yang wujud. Maknanya selama ini kita menyaksikan ciptaannya saja. Kita selama ini menyaksikan apa yang sudah dibuat kopi ini. Tapi kita tidak pernah menyaksikan siapa sih yang mengadakan kopi ini. Kalau Anda tidak hidup, ada kopi. Kalau pelayan Anda tidak hidup, apa bisa membuatkan kopi? Itulah selama ini iman kita hanya kepada baju-bajunya Allah saja. Tidak beriman kepada Allah yang menggunakan baju, yang menciptakan baju itu. Ya kan? Bisa dipahami kira-kira? Alhamdulillah. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi barang siapa yang memegang teguh 3 iman yang ada di surat Al-Baqarah ayat 62. Apapun agamanya, apapun alirannya, siapapun orangnya pasti selamat. Iman kepada Allah yang bagaimana? Ya harus kenal Allahnya dulu. Siapa Allah? Untuk mengenal Allah itu caranya harus apa? Ya harus perang dulu sampai mati. Ketemu dengan hari akhir kekuasaanmu sebagai manusia. Itulah hari akhir. Bukan hari akhir, hari kiamat yang ditunggu-tunggu belum datang-datang ini, Pak. Ketika kita merasa sudah mengakhirkan diri manusia kita,